dengan tema tanpa sadar terhasut sosial media. Walaupun sebenarnya udah banyak banget yang ngebahas ini, terutama di film-film dokumenter Netflix. Salah satunya adalah The Social Dilemma. Kalian coba cek di sana, semoga ada sedikit pencerahan, oke? Kalau sekedar dihasut sama racun TikTok atau racun Shopee, itu sih nggak terlalu masalah ya, karena bukan sebuah kejahatan. Namun gimana sih kalau misalkan yang dilakukan atau hasutan yang ditujukan untuk kepentingan menjatuhkan seseorang, mendiskreditkan seseorang, dan apalagi rencana untuk mengadu domba kita, bikin rusuh dan memprovokasi kita semua. Nah itu jadi masalahnya lain gitu loh. Hal ini gak bisa dianggap sepele ya, karena makin lama tuh makin banyak aja hal seperti itu dan udah makin membiasa. Khawatirnya kita semua nih, para pendengar kalian nih, itu polos banget, jadi ikut ke bawah gitu aja. For information, sering-seringlah nonton film-film tentang konspirasi, teori-teori yang sangat-sangat mind blowing gitu loh, yang gak masuk akal gitu. Jadi kayak lu bisa tahu dari sisi yang benar-benar di luar sudut pandang kamu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ini Ria, kamu lagi ada di podcast Self Healing, podcastmu yang sedang belajar berdamai dengan luka melalui psikologi Islam. Pengen naklukin diri sendiri atau pengen naklukin hati golongan darah B, wajib banget baca. Jangan deketin golongan darah B sebelum miliki buku Beauty in Abyss ini. Tenang aja, karena bahasanya tuh bukan yang ilmiah banget. Ada cerita, ada narasi, tapi gak sepanjang novel-novel drama atau sastra. Cuman 25.000. Link pembelian terlampir nih. Aku terus terang gak sengaja melihat channel YouTube Suara Inspirasi. Kamu bisa cek di sana. Semoga belum dirubah ya channelnya, dan juga belum di take down sama YouTube, kayaknya enggak sih. Itu judulnya aja kayak keren banget ya, Suara Inspirasi gitu. Suamiku tuh kayak kepo aja ketika melihat judulnya atau headline newsnya bahwa Ustadz Adi Hidayat tuh minta maaf karena menggelapkan dana donasi Palestina, menggalang dana sebesar 30 miliar dalam waktu 6 hari untuk Palestina. Selanjutnya diceritakan bahwa kata si X, aku lupa si X-nya, dan aku gak bisa trace back lagi karena video ini udah di take down, udah dihapus, aku gak ngerti siapa yang menghapus ya. Kata si X gitu kan, Dubes Palestina mengaku tidak pernah menerima donasi apapun dari Indonesia. Dari Indonesia loh ya, ingat kata-kata itu aku gak mungkin lupa, bukan dari Ustadz Adi Hidayat tapi dari Indonesia. Masih dibumbui dengan racun kalimat oleh si narator, jangan gunakan isu Palestina untuk kepentingan pribadi. Itu gak jelas tuh yang dituju siapa. Dan sampai akhir video atau gak melihat statement apapun dari Adi Hidayat, gak ada sangkut pautnya sama sekali malahan. Jadi aku kadang-kadang gemes banget deh, aku udah nungguin sampai akhir, dan apa yang ku cari sebagai bukti itu gak ada. Isi video dan juga judulnya itu gak selaras, gak ada bukti sama sekali, gak ada pengakuan UAH Ustadz Adi Hidayat minta maaf bahwa dia menggelapkan dana donasi Palestina. Dan for information, aku langsung search di berita dan tidak ada berita itu sama sekali. Tidak ada. Yang kedua, sumber informasi yang katanya si X, yang Mr. X itu gak jelas siapa Mr. X dan juga belum pasti kebenarannya. Lagi-lagi dengan katanya, oke? Kemudian yang ketiga, apalagi sampai bawa-bawa nama Dubes Palestina yang kita sendiri belum tahu pernyataan beliau secara pasti. Jadi banyak banget pengalihan isu atau kalimat di sini. Tapi kalau kita gak jeli, kita akan bisa terhasut ke judul yang tadi, yang pertama. Itu gak masuk akal dan tidak cukup bukti membuatku mempercayai isi berita tadi. Semua jadi prasangka karena kan bisa jadi penyaluran bantuan itu tidak melalui kedubes Palestina di Indonesia. Bisa saja melalui kedubes Indonesia di Palestina, itu kemungkinan yang pertama. Ada yang melalui lembaga lain misalkan, yang memang sudah terkoneksi dengan Palestina, misalkan ACT, Aksi Cepat Tanggap, itu juga ada. Kamu kadang-kadang coba deh cek di sana Aksi Cepat Tanggap itu tuh, kamu lihat bagaimana bantuan kita sampai ke sana, dibikin apa, dibikin pabrik roti, dibikin rumah sakit, dibikin rumah dan lain sebagainya. Kemungkinan yang lain lagi nih, bisa jadi kan pernyataan Dubes Palestina itu tidak keseluruhan. Bisa jadi dia cuma capture di salah satu kalimat doang gitu loh. Bisa kan? Kan bisa jadi ya nggak? Hari gini gitu loh. Kan kita juga nggak mungkin percaya gitu aja.
dengan kok katanya si X gitu loh. Cuman yang aku pahami di sini bahwa si konten kreator ini itu tidak melandaskan referensi dan sumber yang jelas. Cenderung lempar bensin sama korek, tapi dia nggak mau tanggung jawab, malah menyembunyikan tangan dia sendiri. Simply nggak tanggung jawab, oke? Ku akui sih, judulnya tuh lebay banget. Orang pasti tertarik lah kalau buat ngeklik doang. Kepo kan, penonton bakal nungguin nih mana pernyataan Adi Hidayat yang minta maaf kayak aku tadi. Yang ternyata hingga akhir video zong, nothing. Ya seenggaknya sih si konten kreator dapat AdSense lah ya, seenggaknya. Rating retensi watch-nya pasti tinggi karena kan video-video yang direkomendasikan oleh YouTube adalah video yang memiliki retensi tinggi. Retensi itu kayak ketahanan kamu untuk dengerin sampai akhir gitu loh. Kamu coba deh cek di channel Suara Inspirasi. Mudah-mudahan sih channelnya udah tumbang. Karena aduh ya ampun ngeri banget lah pokoknya. Hampir semua judulnya tuh lebay. Terus thumbnail itu tuh gambar sampul ya. Gambar sampulnya tuh kayak editan. Misalkan kayak foto kepalanya Ustadz Abdul Somad. Itu dipasang di foto narapidana yang baju orange, dikelilingi sama polisi. Belum lagi Ustadz Khalid Basalamah juga jadi korban fotonya. Jangan salah ya, oke? Terus ya, rata-rata judul dan juga isinya tuh ujaran kebencian atau hasutan lah minimal. Sehingga yang dengerin atau yang ngelihat channel itu bakal ikut membenci si yang dia diskreditkan gitu loh. Kasus yang sama tentang Ustadz Adi Hidayat di Twitter. Fakta yang pertama disebutkan bahwa Ustadz Adi Hidayat berhasil menggalang dana sebesar 30 miliar sekian dalam jangka waktu 6 hari. Oke, ini fakta ya. Dan juga yang kedua, Ustadz Adi Hidayat salurkan dana donasi melalui MUI sebesar 14,3 miliar ya, something lah ya. Terus kalimat hasutannya di mana Mbak? Oh jangan salah, di situ tuh ditempelin beberapa berita, terus ditambahin caption di bawahnya dengan tulisan terus sisanya kemana gitu loh. Coba kalau misalkan ngomong langsung di depan aku gitu ya, kan aku bakal balikin ke dia. Lah emang lu tahu sisa duitnya kemana? Kalau misalkan belum tahu, sama-sama belum tahu, ya nggak usah ngehasut orang dong. Tanyain nama pihak terkait, sama Ustadz Adi Hidayatnya langsung, tabayun gitu loh. Kalau belum apa-apa udah koar-koar, ya nggak? Itu namanya ngehasut publik men, fitness namanya. Bukan bohong, bukan. Karena yang dia sampaikan bener kan, fakta gitu. Jadi nggak termasuk dalam pasal kebohongan. Kalau bohong mah anak TK juga bisa cuy, terlalu receh. Tapi kalau namanya menghasut, itu kudu pinter, kudu cerdas, kudu paham cara menyusun kalimat yang bisa memprovokasi orang. Gini ya, jangankan kok hasutan, kebohongan yang masif dan terus menerus itu lama-lama bakal dipercaya sebagai suatu kebenaran. Asal kamu tahu, di Twitter itu ada namanya akun-akun besar. Biasanya dia ada di pihak salah satu. Nanti akan ada akun tandingan yang berusaha menarik massa melawan si akun tadi yang tadi sebenarnya. Sama-sama memprovokasi juga sih. Tapi kitanya nggak sadar kalau diprovokasi. Aku punya tips nih, biar kita tuh nggak usah gampang dikomporin media atau siapapun orangnya lah. Karena zaman sekarang tuh udah common banget bisnis ngehasut orang. Kalau ngehasut masa demo itu udah biasa dan terlalu frontal, terus terlalu banyak biayanya. Tapi kalau misalnya ngehasut orang, kita punya sosmed gratis, Bo, ya nggak? Jadi yang pertama yang harus kamu perhatiin adalah bukti. Cari dulu buktinya ada atau enggak ya. Terus kemudian yang kedua, landasannya. Ada enggak sumber referensi yang jelas? Jangan cuman katanya si X, katanya si Anu, kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalkan referensinya jelas, kita bisa tahu nih, cari tahu kebenarannya benar atau enggak dari referensi atau sumber tadi. Oke. Yang ketiga, cari second opinion. Jadi ketika kita ada berita, kita coba cek dari pihak yang lain atau sumber yang lain, bahkan kalau bisa dari pihak lawannya. Biar apa? Biar berimbang. Dan yang keempat, kamu coba cek lagi sumber-sumber di masa lalu. Apakah memang masuk akal nggak? Kan kayak misalkan Ustadz Adi Hidayat ya, kalau dicek dari lalu track recordnya, ini berita kan nggak masuk akal gitu loh. Jadi gunakan akal sama hati kita juga. Nomor 6, tahan diri, jangan keburu emosi, jangan menentukan sikap apapun. Sabar sampai kebenaran terungkap sejelas-jelasnya. Oke?
Kenapa sih aku concern banget tentang ini? Gini, selain ini bahaya eksternal, ini juga bakal bahaya buat diri lo sendiri. Ketika kamu membenci seseorang, hormon stres kamu tuh naik, gula darah jadi tinggi, imun jadi turun, virus atau kuman bakteri yang ada di tubuh kamu jadi aktif yang sebelumnya adalah dorman karena imun tubuh kamu kan kuat tuh, makanya mereka cuma dorman. Tapi ketika imun tubuh kamu turun, bakteri itu akan aktif dan bisa menyerang sel-sel kamu. Jadi tenang dan berdoa selalu agar Allah kuatkan dan ditunjukkan nih yang benar adalah benar dan juga yang salah adalah salah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.